Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nakwita Nugroho dari kelas 10D nomor presensi 26. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membedah mengenai Imperium Singosari. Nah, ini tuh bukan sekedar cerita raja-raja kuno, melainkan kisah tentang intrik berdarah, cinta yang membawa tahta, hingga visi Cakrawala Mandala yang menjadi cikal bakal negara Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang yang menjadi akar sejarah dan pergolakan di Tumampel. Oke, jadi semua ini bermula dari Tumapel yang merupakan wilayah bawahan Kerajaan Kediri. Tokoh sentral kita yaitu Ken Arok awalnya adalah pengawal penguasa Tumampel yang bernama Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok ini memiliki ambisi yang sangat besar. Ken Arok ini mengatur siasat gelap dengan membunuh Tunggul Ametung di dalam istana dan merebut tahtanya hingga menikahi istrinya yaitu Ken Dedes, teman-teman. Oke, selanjutnya itu puncaknya itu terjadi pada pertempuran Genter pada tahun 1222. Nah, Ken Arok ini didukung oleh kaum Brahmana karena Raja Kediri saat itu bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Nah, Ken Arok ini berhasil menghancurkan dominasi dari Kerajaan Kediri. Kemenangan ini menandai lahirnya Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang kelak akan menurunkan raja-raja besar hingga era Majapahit, teman-teman. Oke, di sini sedikit ada fun fact ya mengenai mengapa Ken Arok itu begitu nekat untuk menikahi Ken Dedes. Nah, dalam kitab Pararaton, Ken Dedes ini disebut sebagai Nareswari. Nah, legenda ini menyebutkan ada cahaya yang memancar dari betisnya Ken Dedes. Nah, dari cahaya yang memancar itu merupakan sebuah tanda mistis bahwa siapapun suaminya akan menjadi penguasa dunia. Nah, bagi Ken Arok ini menikahi Ken Dedes itu adalah langkah politik paling strategis untuk melegitimasi kekuasaannya. Oke, teman-teman. Sebelumnya di sini ada ilustrasi dari Ken Arok dan Ken Dedes yang sedang menaiki kuda, teman-teman, di pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya kita memasuki dinamika politik atau siklus balas dendam. Nah, tahta Singosari ini tidak didapatkan dengan tenang. Disinilah kekutukan Kris Empu Gandring bermain. Nah, Ken Arok ini membunuh Empu Gandring saat kerisnya ini belum selesai didoakan karena Ken Arok ini sudah tidak sabar. Nah, sebelum tewas, Empu Gandring ini mengutuk bahwa keris itu akan meminta nyawa 7 keturunan raja. Nah, jadi untuk keturunan rajanya itu ada siapa saja, mari kita bahas di bawah itu. Oke, yang pertama itu ada Ken Arok. Pada tahun 1222 sampai 1227, Ken Arok ini tewas dibunuh oleh anaknya Anuspati yang merupakan anak tirinya. Selanjutnya ada Anuspati. Nah, Anuspati ini sebelumnya dia ini sudah memerintah cukup lama, namun akhirnya tewas dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak kandung dari Ken Arok. Selanjutnya ada Tohjaya pada tahun 1248. Tohjaya ini hanya menjabat beberapa bulan saja sebelum ia digulingkan oleh pemberontakan Ranggawuni atau Wisnuwardana. Selanjutnya ada Kerajaan Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1268. Nah, pada masa inilah terjadi era stabilitas. Ia ini melakukan Dumvirat, yaitu memerintah bersama untuk mendamaikan dua garis keturunan yang bertikai, yaitu keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung. Dan yang terakhir terdapat Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Nah, raja terakhir inilah yang membawa Kerajaan Singosari ke puncak dunia, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini
terdapat masa keemasan atau visi global Kertanegara ya teman-teman. Nah, jadi Raja Kertanegara ini adalah seorang intelektual sekaligus Panglima perang. Nah, ia ini tidak ingin Jawa hanya menjadi penonton di Asia. Ia lalu mencetuskan visi Cakrawala Mandala Dwipantara yang yang bergumam untuk menyatukan pulau-pulau di Nusantara untuk membendung ancaman kekaisaran Mongol yang merupakan dipimpin oleh Kubilai Khan untuk memasuki Pulau Jawa, teman-teman. Nah, ia ini juga melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Jadi, Raja Kertanegara ini mengirimkan armada ke Sumatera dalam misi diplomatik militer untuk membangun aliansi dengan kerajaan Dharmasaya demi menjaga keamanan Selat Malaka dari armada Kublai Khan yang ingin memasuki Pulau Jawa, teman-teman. Nah, terdapat sedikit fun fact ya teman-teman. Jadi saat utusan Mongol yang bernama Mengji datang untuk menuntut upeti atau pajak tunduk, Kertanegara ini justru melukai telinga sang utusannya dan mengusirnya. Nah, ini adalah aksi tantangan perang paling berani di Asia Tenggara saat itu. Nah, jadi Raja Kertanegara ini membuktikan bahwa harga diri bangsa tidak bisa dibeli dengan emas ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai strategi militer dan kehidupan sosial saat dipimpin oleh Raja Kertanegara. Nah, secara militer ini, Singosari ini memiliki pasukan darat yang sangat kuat, terutama inventari bersenjata keris dan tombak, teman-teman. Namun, inovasi terbesarnya itu merupakan pengembangan angkatan laut, yaitu tanpa armada kapal yang kuat, ekspedisi Pamalayu tidak akan terjadi. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, Singosari adalah tempat lahirnya sinkretisme Siwa Buddha. Nah, Kertanegara sendiri adalah penganut ajaran Tantrayana yang taat. Hal ini menciptakan masyarakat yang toleran, di mana agama Hindu dan Buddha dapat berhidup dengan harmonis secara berdampingan. Nah, inilah yang menjadi akar dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa kemunduran. Nah, ironisnya Singosari ini runtuh bukan karena serangan Mongol, melainkan karena pengkhianatan internal pada tahun 1292 saat pasukan utama berada di luar Jawa untuk melakukan ekspedisi yang tadi itu, teman-teman. Nah, jadi saat pasukan utama berada di luar Jawa, Jayakatwang yang dari Kediri ini melakukan pemberontakan. Nah, Jayakatwang ini menggunakan taktik sumpit urang, yaitu memecah pasukan Kediri menjadi konsentrasi pertahanan Singosari dengan serangan dari utara dan dari selatan secara simultan, teman-teman. Nah, namun serangan ini datangnya itu aslinya itu dari selatan menuju ibu kota yang kosong. Nah, Kertanegara ini gugur di saat ia sedang menjalankan ritual keagamaan di dalam istananya. Nah, Singosari ini runtuh, namun dari abunya ini lahir menjadi Majapahit melalui strategi cerdik menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Oke, kita memasuki warisan budaya atau peninggalan bersejarah. Nah, warisan Singosari ini bukan hanya cerita, teman-teman, tapi merupakan bentuk fisik yang bisa kita lihat di Malang dan sekitarnya. Yang pertama ini ada Candi Singosari. Candi Singosari ini merupakan tempat penghormatan terakhir Kertanegara. Nah, candi ini tuh unik karena bagian atas candinya itu sudah selesai diukir, namun bagian bawahnya ini malah belum selesai. Selanjutnya ada Candi Kidal.
Candi Kidal ini merupakan pendarmaan Anuspati yang memiliki relief Garuda. Nah, ini tuh adalah inspirasi langsung bagi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya ada Arca Prajnaparamita, yaitu Arca Kendedes, teman-teman. Arca Prajnaparamita itu ada gambarnya ada di kanan bawah itu ya, teman-teman. Nah, Arca Kendedes ini melambangkan Dewi Kebijaksanaan. Dia ini diakui sebagai salah satu mahakarya seni patung terindah di dunia. Dan yang terakhir ada Arca Dwarapala. Nah, sepasang patung penjaga raksasa yang setinggi hampir 4 meter yang melambangkan betapa kuatnya sistem keamanan ibu kota Singosari. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini ada daftar pustaka. Saya mengambil materi-materi tersebut dari Brandeis JLA, Pike Theodore, Muljana Slamet, Sukmono, Zoet Mulder, dan Kemendikbud RI. Oke teman-teman, gak terasa ini udah berada di penghujung presentasi. Jadi Singosari ini mengajarkan kita bahwa persatuan Nusantara adalah kekuatan yang besar. Namun, dendam dan pengkhianatan internal adalah racun yang mematikan. Nah, tanpa keberanian Kertanegara, mungkin sejarah Indonesia tidak akan pernah mengenal Majapahit. Oke, sekian presentasi dari saya. Mari kita diskusikan bersama lebih lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh meninggalkan pesan di kolom komentar bawah dan akan saya jawab. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyimak sampai akhir di sini. Selamat tinggal, terima kasih.